episode 21. Memastikan sesuatu. Di bawah sinar bulan, wajah wanita itu menunjukkan bahwa dia benar-benar seperti para wanita yang ada di alam dewa. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Suara indah dan terdengar menawan, tetapi sedingin es datang dari bibirnya yang halus saat dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi dingin dan jijik. Fei Hung dengan cepat keluar dari pikirannya saat dia menatap matanya dengan senyum lemah dan berkata, hal yang sama yang bisa aku katakan. Seorang wanita yang membunuh binatang iblis pada malam seperti ini, bukankah itu terlihat aneh? Wanita sedingin es itu tertegun sejenak ketika melihat Fei Hung menatap langsung ke matanya. Semua pria yang pernah melihatnya di masa lalu selalu menatap tubuhnya dengan tatapan membara dan mata yang terlihat seperti binatang buas dan menunjukkan. Namun pemuda di depannya ini hanya melihat tubuhnya sebentar. Dan meskipun dia bisa melihat bahwa pria ini terlihat terkejut, dia kemudian langsung menatap langsung ke matanya. Matanya yang hitam dan seperti mutiara tampak tenang dan murni, seolah-olah tidak ada tanda-tanda kecabulan atau keinginan di dalam dirinya. Tanpa dia sadari, jantungnya berdegup kencang sebelum menjadi tenang dan jiwanya merasa nyaman dengan kehadiran pria ini. Dia bahkan merasakan kegembiraan yang tidak dia sadari. Fei Hung juga tidak menyadari reaksi jiwanya sendiri. Suaranya masih dingin seperti biasanya saat dia berkata, ada banyak ruang untuk melakukan apa yang kau inginkan. Kau tidak harus berada di dekatku. Wanita itu lalu berbalik, mulai berjalan menjauh dari Fei Hung. Apakah kau akan meninggalkan tubuh binatang iblis ini di sini? Fei Hung menyadari bahwa gadis ini telah membunuh binatang iblis di tempat ini, tetapi dia pergi tanpa melakukan apapun. Wanita dingin itu tidak menjawab atau berhenti. Kau ingin menjadi lebih kuat untuk mengendalikan hidupmu sendiri, kan? Wanita dingin itu menghentikan langkahnya ketika dia terpana mendengar apa yang dikatakan Fei Hung. Dia perlahan berbalik dan menatap Fei Hung dengan dingin. Fei Hung mengangkat alisnya dan tersenyum padanya dengan tenang. Sementara dia berpikir dalam hati. Aku tahu mata itu. Tatapan itu menunjukkan bahwa kau sedang mencari kekuatan untuk dapat menentukan nasibmu sendiri. Aku telah melihat banyak orang seperti itu yang mencari kekuasaan. Hanya saja dengan tujuan yang berbeda. Baik itu kebaikan atau keburukan. Bahkan aku juga seperti itu. Mencari kultivasi yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang aku cintai. Dan tidak kehilangan siapapun lagi. Rasa sakit itu, aku tidak pernah ingin mengalaminya lagi. Fei Hung lalu bergerak menuju mayat binatang iblis yang tergeletak di tanah. Saat dia berjongkok dan memeriksa, wanita sedingin es itu hanya melihat Fei Hung memeriksa mayat-mayat itu. Meskipun tampak aneh baginya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Fei Hung tidak mengatakan apa-apa lagi kepadanya, maka dia akan pergi. Dia hanya berhenti karena hal terakhir yang dikatakan Fei Hung. Dia benar-benar memiliki pengalaman dalam berburu binatang iblis. Meskipun aku tahu dari luka ini bahwa dia kesulitan membunuh mereka, tapi ini pasti karena itu adalah keahliannya sendiri. Aku yakin dia bekerja keras untuk mendapatkan pengalaman dalam hal ini. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya dan melihat bahwa ada binatang iblis di dekat tempat mereka berada. Fei Hung lalu berdiri dan berkata, ikutlah denganku sebentar. Aku perlu memeriksa sesuatu. Dia berbalik dan mulai berjalan. Wanita dingin itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kau pikir aku akan pergi denganmu? Fei Hung berhenti dan menggelengkan kepalanya ke arahnya sambil berkata dengan nada acuh tak acuh. Itu pilihanmu untuk ikut atau tidak. Aku tidak memaksamu. Selain itu, jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku akan melakukannya sebelumnya, dan aku tidak akan membuat suara apapun untuk memberitahu Anda bahwa aku ada di dekat area ini. Fei Hung memutar kepalanya dan terus berjalan.
Wanita dingin itu sedikit terkejut ketika dia melihat ketidakpedulian Fei Hung. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian mulai mengikuti Fei Hung. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di sebuah tempat yang dipilih Fei Hung. Wanita sedingin es itu mengikuti di belakangnya beberapa langkah dan masih menjaga jarak. Fei Hung tidak peduli akan hal itu. Dengan cepat, mereka melihat binatang iblis dalam bentuk harimau yang tampaknya sedang tidur. Binatang iblis itu berada di tahap keempat pengumpulan Qi. Fei Hung berhenti bergerak dan berbisik kepada wanita sedingin es itu. Binatang iblis itu berada di tahap keempat. Maksudku, di kisaran ranah tingkat surga bintang 2. Fei Hung lupa bahwa ini bukan alam dewa. Jadi dia harus mengatakannya dengan tingkatan kultivasi di dunia ini. Jadi dia terus berbicara. Kau adalah peringkat surga besar bintang 1. Jadi akan mudah bagimu untuk menyelesaikannya, oke? Fei Hung menatapnya dengan senyum main-main. Wanita sedingin es itu terus menatapnya dengan dingin yang seolah dapat membekukan tulang yang dia tatap. Fei Hung entah bagaimana tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia berkata dengan suara serius tapi tenang. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu ketika kau melawan binatang itu. Aku hanya ingin tahu potensimu. Mungkin aku bisa membantumu mengendalikan takdirmu. Aku berjanji. Fei Hung mengangkat tangannya sebagai tanda sebuah janji. Wanita sedingin es itu menatapnya selama beberapa detik sebelum melemparkan pandangan mengancam ke arahnya dan melihat ke arah kepada binatang iblis itu. Fei Hung hanya tersenyum pahit ketika dia melihat ancamannya di matanya. Aku hanya ingin membantunya. Meskipun jika dia menolak aku secara langsung, aku juga bisa pergi tanpa memperdulikannya. Sebenarnya, Fei Hung sudah menyadari satu hal, hanya saja dia ingin memastikannya. Dia tahu tidak mungkin memeriksa pergelangan tangan wanita dingin itu untuk memverifikasi tubuhnya. Jadi dia memintanya untuk melawan binatang iblis itu. Wanita dingin yang cantik itu diam-diam berjalan ke arah binatang iblis yang sedang tertidur. Binatang iblis itu merasakan kehadiran wanita itu saat mendekat. Jadi, dia dengan cepat bangkit dan mengeluarkan raungan yang ganas. Dalam sekejap, binatang iblis itu melompat ke arah wanita itu. Wanita dingin itu menghindar dengan santai saat dia menari dengan elegan di udara, menyatu dengan malam dan cahaya bulan bersamaan dengan gerakan pedang. Fei Hung memusatkan pandangannya pada tubuh dan gerakan wanita dingin itu, memeriksa untuk melihat apakah apa yang dia pikir benar. Fei Hung menyaksikan wanita itu bergerak di sekitar binatang iblis dengan gerakan anggun. Sementara pedangnya berhasil melukai binatang iblis itu dan memberinya banyak luka. Binatang iblis itu kesal ketika melihat dia terluka. Jadi, dia tidak berhenti menyerang dan terus melemparkan cakarnya ke arah wanita muda itu. Wanita dingin itu terus menari di bawah sinar bulan saat dia menghindari serangan ganas dari binatang iblis dan segera menyerang dengan pedangnya, menyebabkan luka fatal pada tubuh binatang iblis itu. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, binatang iblis itu dibunuh olehnya. Wanita itu membutuhkan beberapa detik untuk mengatur pernafasannya dan berbalik menghadap Fei Hung.